Perhatikan namanya masing-masing di kedua arah, utara sama selatan sebelah sana. Mengerti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Usik, masih tetap temanya COVID Bangkalan. Hari ini kebetulan ada Panglima TNI dan Kapolri hadir ke Kabupaten Bangkalan untuk melihat, mungkin memantau secara langsung terhadap keadaan dan situasi di Kabupaten Bangkalan. Dan ini semua adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap pandemi COVID dan melonjaknya kasus COVID di Kabupaten Bangkalan yang viral dalam 1 minggu terakhir. Pemirsa Usik, viralnya Bangkalan sebagai daerah yang angka lonjakan COVID-nya sangat luar biasa dan justru memang banyak menakutkan ya sebetulnya. Sungguh menakutkan banyak orang gitu ya, karena luar biasa keadaannya. Berawal dari penyekatan di Suramadu yang dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota Surabaya. Dari situ muncullah, dan semua orang dan seluruh orang Indonesia paham dan ngerti bahwa di Kabupaten Bangkalan terjadi pandemi COVID, penyebaran COVID yang tak terkendali gitu ya, yang tak terkendali kalau bisa dikatakan pakai istilah itu. Pemirsa Usik, tadi pagi beredar dari WhatsApp ke WhatsApp ada video yang menggambarkan situasi penyekatan di Suramadu ya, di Suramadu, dan di video itu sempat ada suara-suara berebutan ya untuk mengambil KTP atau tidak atau gimana. Dan itu semua kalau kita melihat gambarnya justru menciptakan kerumunan-kerumunan yang sangat luar biasa. Ini paradoks sebetulnya, yang penting untuk dievaluasi lagi oleh seluruh pihak, khususnya Gugus Tugas Jawa Timur dan Pak Gubernur, untuk bagaimana hal semacam ini tidak terus-menerus terjadi. Kalau pemerintah sebelum semuanya, bahkan sekarang para kiai juga ikut menghimbau gitu ya, untuk taat terhadap prokes 3M dan lain sebagainya, jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi kebijakan penyekatan di Suramadu justru menimbulkan dan menciptakan kerumunan yang sangat luar biasa. Ini penting untuk kita dievaluasi, ini penting untuk dipikirkan dan dicarikan solusi yang lebih tepat. Agar kekhawatiran yang sebelumnya memang menjadi sebuah kekhawatiran bersama bahwa penyebaran dan penularan COVID ini, corona ini sebetulnya dari banyaknya kerumunan dan segala macamnya. Ini kerumunan ini, nyata-nyata kerumunan pemirsa Usik. Dan ini harus diperhatikan betul oleh pemegang kebijakan, khususnya Bapak Gubernur dan juga Pak Gugus Tugas COVID Jawa Timur. Luar biasa saya melihat gambar di video itu, pemirsa. Dan itu kalau di lain-lain kita disuruh untuk tidak berkerumun dan lain sebagainya, justru yang di sini ini menjadi suatu pertanyaan besar, kenapa ini justru tidak mencari pola yang bisa memastikan tidak ada kerumunan yang sangat luar biasa semacam di video tadi itu. Pemirsa Usik, ini videonya. Minta tolong untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pos utara ya, minta tolong ini untuk pengambilan KTP, untuk pemanggilan KTP itu dibagi dua, utara sama yang selatan. Tolong diperhatikan namanya masing-masing di kedua arah, utara sama selatan sebelah sana. Mengerti ya? Pemirsa Usik, ini sebetulnya bisa dilihat sendiri, dan itu situasi tadi pagi sebetulnya. Penyekatan di Suramadu memang di sisi lain kita harus memaklumi dan juga memahami tentang bagaimana bahayanya penularan corona COVID ini. Dan kita juga bisa memahami dan memaklumi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya yang justru ingin mengamankan rakyatnya dan ingin mengamankan warganya agar tidak
terpapar COVID dari Bangkalan dan lain sebagainya, kita juga harus berpikir bahwa hari ini COVID ini tidak hanya terjadi di Bangkalan, COVID ini terjadi di Indonesia, termasuk juga di Surabaya. Maka terjadi kalau memang mau disekat penyekatan semacam ini, keluar masuknya masyarakat menjadi penting dipikirkan, apa tidak perlu untuk ada penyekatan yang sama dari masyarakat yang turun ke Madura atau Madura yang ke Surabaya. Tapi pertanyaannya lagi pemirsa Usik, ada banyak sandasan, ada banyak desas-desus, ada banyak pengakuan dari masyarakat Bangkalan khususnya yang langsung mengadunya ke saya gitu ya. Kalau setiap hari ke Surabaya, setiap hari di swab, setiap hari ke Surabaya, setiap hari di swab. Kan memang pekerjaannya di Surabaya. Ini bahkan ada keluhan ini sakit sekali dan justru ada yang bilang ada sampai keluar darah. Ini justru penting juga untuk diperhatikan oleh semua pihak, penting untuk diperhatikan oleh semua dan penting diketahui. Ini pertama kali penting diketahui oleh Pak Wali Kota, penting oleh Pak Gubernur, penting diketahui oleh gugus tugas dan lain sebagainya. Keluhan-keluhan semacam ini juga sering kita baca di medsos dan juga yang langsung ke saya juga ada yang bilang demikian pemirsa musik. Jadi setiap hari masuk ke Surabaya, setiap hari juga kena swab gitu. Dan ini sangat mengganggu gitu ya. Apa tidak perlu untuk membuat formula baru, atau kalau yang sudah disuap itu ada tanda gitu, atau gimana itu terserah lah. Yang penting keterulangan semacam itu akan menjadi sesuatu berdampak negatif juga terhadap orang tersebut gitu. Sangat berdampak gitu. Pemirsa Usik. Dan ini banyak keluhan. Makanya kebijakan penyekatan kita dukung sebetulnya dalam konteks bagaimana menjaga, berikhtiar untuk bagaimana memagari atau meminimalisir penularan COVID kemana-mana. Tapi penyekatan yang di Suramadu ini kalau kita timbang-timbang dan mendengar keluh kesah dari masyarakat yang sering melewat sana, ini justru penting untuk dievaluasi, penting untuk dipikirkan lagi. Kan di samping memang menciptakan sebuah kerumunan besar di situ, dan di situ juga dianggap dan diyakini sebagai sarana penularan COVID. Di sisi yang lain justru ini banyak juga yang mengalami kesakitan, dan mungkin saja kita harus maklum juga petugas-petugas yang bekerja di sana kalau sudah tiap hari ada di situ bisa saja kelelahan gitu ya. Bisa jadi kelelahan, disogrok-sogrok. Bisa kali kelelahan. Kita juga maklumi kalau memang, tapi kelelahan petugas nakes di situ kalau sampai menyakitkan kepada orang lain juga itu penting juga untuk dibicarakan juga. Di samping kita memaklumi, kita juga harus membicarakan bahwa ada rasa sakit sebetulnya yang dirasakan oleh orang-orang yang berulang kali diswab lewat di sana itu. Itu pemirsa Usik, mudah-mudahan ini nyampe itu ya kepada pemegang kebijakan khususnya Gubernur, gugus tugas Jawa Timur untuk mencari formula yang lebih pas, menjadi formula yang lebih aman, yang lebih safety gitu ya. Sehingga tidak menciptakan sebuah kerumunan yang sangat luar biasa yang justru di situ akan menciptakan sebuah sarana penularan yang lebih masif lagi, dan agar supaya masyarakat yang setiap hari ke Surabaya itu tidak berulang-ulang, minimal ada jedah lah mungkin 2 hari atau 3 hari gitu ya. Masa tiap hari di swab terus gitu ya. Dan itu ya pastinya tidak akan menyenangkan, pastinya juga tidak merugikan lah terhadap mereka. Di samping ada rasa sakit, terganggu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan keluh kesah dari masyarakat Madura khususnya tentang persoalan penyekatan di Suramadu ini diperhatikan, diindahkan dan dievaluasi gitu ya. Dan mudah-mudahan segera menemukan sebuah formulasi yang lebih pas, yang justru tidak justru menimbulkan kerumunan yang lebih masif lagi. Begitu pemirsa Usik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.